Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah, NIM E 2019-2047. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang peran dan fungsi bank sentral. Untuk poin yang pertama di sini adalah pengertian bank sentral, di mana bank sentral adalah sebuah instansi atau lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab atas suatu kebijakan moneter dan melahirkan tingkat aktivitas ekonomi yang stabil dalam suatu negara. Maksudnya di sini, lembaga yang dimiliki oleh pihak swasta dalam suatu pemerintah negara yang memiliki tanggung jawab atas stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, menjaga tingkat inflasi, dan seluruh sistem keuangan dalam suatu negara. Contohnya di sini adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia ini memiliki tujuan tunggal, yaitu untuk menjaga stabilitas nilai mata uang. Jadi Bank Indonesia ini di bawah naungan bank sentral, seperti itu. Poin yang kedua di sini adalah tujuan bank sentral. Tujuan bank sentral adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Adapun kestabilan nilai rupiah yang dimaksud ialah kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa yang tercermin dari perkembangan laju inflasi serta kestabilan mata uang negara lain. Instrumen yang dipakai untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah tersebut dapat disebut dengan tugas dari bank sentral. Poin yang ketiga di sini adalah tugas bank sentral berkaitan dengan pemerintah. Ada 6. Yang pertama, penyediaan kredit terhadap pemerintah. Yang kedua, mengatur kas pemerintah. Yang ketiga, membantu proses lelang dan menjual surat hutang negara. Yang keempat, melakukan pengedaran uang sebagai alat pembayaran yang sah. Yang kelima, mempunyai hak penuh terhadap pencetakan dari produksi uang. Yang keenam, mempunyai hak tunggal terhadap pencetakan uang. Poin yang keempat di sini adalah tugas bank sentral dalam perbankan. Ada 6 juga. Yang pertama itu adalah menentukan suku bunga, yang kedua sebagai banker, yang ketiga melakukan pengembangan kredit yang sehat, yang keempat melakukan pembinaan semua bank yang ada, yang kelima melakukan pengaturan, pengontrolan dan perluasan jaringan serta lalu lintas pembayaran, yang keenam melakukan support dan mendorong masyarakat untuk menjalankan usaha yang produktif. Poin yang terakhir di sini adalah kewenangan bank sentral. Ada 3 kewenangan. Yang pertama, untuk melakukan pengendalian moneter, yakni operasi pasar terbuka, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Nah, saya jelaskan satu-satu. Apa sih operasi terbuka itu? Operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka itu salah satu kebijakan bank sentral dengan cara memperjualbelikan surat-surat berharga di pasar uang, yaitu seperti obligasi, terus sertifikat Bank Indonesia dan lain sebagainya. Yang kedua, penetapan tingkat diskonto, yaitu penetapan tingkat bunga tertentu yang diberlakukan oleh Bank Indonesia antara lain dalam operasi pasar terbuka dalam rangka kredit dari Bank Indonesia maupun dalam pelaksanaan fungsi lender of last resort. Yang ketiga, cadangan wajib minimum, yaitu jumlah uang tunai yang harus dimiliki bank di bank sentral terdekat sesuai dengan simpanan yang dilakukan oleh pelanggan. Yang terakhir, pengaturan kredit atau pembiayaan. Itu maksudnya penetapan pertumbuhan penyaluran kredit atau pembiayaan oleh lembaga perbankan secara keseluruhan berkaitan dengan pengendalian moneter. Kewenangan yang kedua di sini adalah menentukan target moneter dengan melakukan pertimbangan sasaran laju inflasi nasional. Yang ketiga, melakukan pengontrolan kebijakan yang berhubungan dengan keuangan. Kebijakan keuangan yang dimaksud yaitu 1. Penerapan kebijakan diskonto, 2. Penerapan cadangan wajib minimum, 3. Pengontrolan pembiayaan dan kredit. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.